Dulu mungkin kita hanya bisa bermimpi melihat timnas Indonesia bersaing di panggung dunia. Dulu kita hanya bisa berharap jadwal liga yang tak lagi berantakan, perizinan yang tak lagi memusingkan, dan wasit yang lebih adil. Semua itu dulu hanya angan-angan. Hingga akhirnya datanglah satu sosok yang tidak hanya membawa harapan tetapi juga perubahan nyata. Ia adalah Erick Thohir. Nama yang kini tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan sepak bola Indonesia. Dalam waktu singkat, dia berhasil mengubah banyak aspek, baik di level timnas maupun Liga Indonesia. Mari kita lihat 7 perubahan besar yang telah Pak Erick Thohir wujudkan, dan bagaimana ini mengubah pandangan dunia tentang sepak bola Indonesia. Pertama, mari kita bicara tentang ranking FIFA Timnas Indonesia. Pernah kamu membayangkan bagaimana rasanya melihat timnas kita berada di peringkat yang lebih tinggi, disegani di Asia, atau dikenal di dunia? Rasanya dulu ini hanya angan-angan. Tetapi, saat Pak Erick Thohir mengambil alih, Indonesia berada di peringkat 160, posisi yang jauh dari harapan kita semua. Tapi dalam waktu singkat, Pak Erick membuktikan bahwa segalanya mungkin. Kini, timnas kita berada di peringkat ke-134, sebuah lompatan besar yang tidak hanya membuat kita bangga, tetapi juga membangkitkan semangat baru. Membuktikan pada dunia dan khususnya Asia, bahwa Indonesia patut untuk diperhitungkan. Bahkan yang terbaru, Pak Erick memiliki target ambisius untuk membawa Indonesia masuk ke dalam 100 besar dunia. Dan langkah pertama ke arah sana sudah mulai terlihat nyata. Timnas makin kuat di segala umur. Namun prestasi timnas Indonesia tidak berhenti di situ. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, kekuatan timnas kita semakin solid di segala kelompok umur. Lihatlah bagaimana timnas U23 berhasil menembus semifinal Piala Asia, mengalahkan lawan-lawan tangguh seperti Korea Selatan. Ini adalah sejarah baru, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita tidak lagi menjadi sekedar peserta, tetapi pemain utama di panggung Asia. Selain itu di kelompok yang lebih muda, timnas U16 dan timnas U19, Indonesia juga menjadi raksasa ASEAN dengan menjadi peringkat 3 di AFF U16 dan pemenang di AFF U19. Tentu ini adalah kabar yang baik untuk timnas Indonesia dan regenerasinya. Transparansi dalam squading pemain muda. Tidak hanya itu, Erick Thohir juga memberikan perhatian khusus pada pembinaan pemain muda. Satu hal yang sering menjadi masalah di masa lalu adalah seleksi yang kurang transparan, di mana isu pemain titipan seringkali mencederai kepercayaan publik. Tetapi kini, di era Pak Erick, seleksi pemain dilakukan dengan sangat transparan. Setiap anak muda di seluruh penjuru Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan bakatnya dan menjadi bagian dari timnas. Pak Erick memastikan bahwa proses ini benar-benar adil dan objektif, tanpa ada campur tangan yang tidak semestinya. Ini bukan hanya sekedar seleksi, tetapi juga sebuah kesempatan emas bagi mereka yang bermimpi mengharumkan nama Indonesia. Semua pemain yang dipilih untuk tim nasional itu ada tolak ukurnya. Ya, ada standarisasi kualitasnya, lalu review dalam latihan dan lain-lain, dan juga kita tidak segan-segan ya melepas pemain yang tidak sesuai dengan karakter pembangunan tim nasional. Jadi itu sangat berat gitu. Dan saya pastikan kalau ada pemain titipan saya akan intervensi, pelatihnya saya copot ya, karena tidak mau di era seperti ini ya kita terbelenggu oleh tadi standar kualitas yang tidak memadai ya, itu yang saya pastikan. Jadwal Liga Indonesia yang pasti. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir,
Liga kita juga mengalami perubahan besar. Salah satu yang paling mencolok adalah kepastian jadwal pertandingan. Tidak ada lagi perubahan jadwal yang seringkali membuat bingung pemain, pelatih, bahkan para penikmat sepak bola tanah air. Kini jadwal Liga Indonesia lebih tertata rapi dan sesuai dengan kalender FIFA. Ini memberikan kelegaan bagi klub-klub dalam mengatur strategi dan memastikan persiapan tim berjalan dengan maksimal. Para fans pun kini dapat merencanakan dukungan mereka dengan lebih baik tanpa khawatir ada perubahan mendadak. Bahkan sudah ada kesepakatan 3 tahun kalender ya antara timnas dan liga. Sekarang saya rasa sangat diuntungkan liga bisa main Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Artinya secara TV itu ratingnya baik. Perizinan mudah. Tidak hanya itu, perizinan pertandingan yang dulu sering menjadi batu sandungan kini telah diperbaiki. Dengan adanya kepastian jadwal, proses perizinan pun menjadi lebih mudah dan cepat. Ini bukan hanya menguntungkan klub-klub, tetapi juga meningkatkan profesionalisme liga secara keseluruhan. Pertandingan dapat berlangsung tepat waktu, tanpa hambatan administratif yang mengganggu. Jadi semuanya sudah tercapai, Pak. Proses perizinan dilakukan dengan baik, ya. Itu yang diinginkan. Kalau selama ini, tahun-tahun sebelumnya, selalu ada ketidakpastian di dalam proses perizinan. Izin itu bisa kita dapatkan dalam 1 tahun full, bahkan sudah mendapatkan komitmen dengan akselerasi dengan jadwalnya tim nasional selama 3 tahun ke depan, Pak. 1 bulan kemarin kita sudah mendapatkan izin prinsip dari pihak kepolisian, Pak. Peningkatan kualitas wasit. Peningkatan kualitas wasit juga menjadi salah satu fokus utama Erick Thohir. Kita semua tahu bahwa wasit memang memegang peran kunci dalam menjaga integritas sebuah pertandingan. Di masa lalu kualitas wasit seringkali dipertanyakan, bahkan menjadi sumber kontroversi yang tak jarang memicu kemarahan publik. Pak Erick menyadari pentingnya hal ini dan langsung mengambil langkah-langkah konkret. Pelatihan intensif dan sertifikasi internasional kini menjadi standar bagi para wasit di Liga Indonesia. Tidak hanya itu, kesejahteraan wasit juga diperhatikan dengan asuransi kesehatan dan gaji yang layak, memastikan mereka bisa menjalankan tugasnya dengan profesional tanpa tekanan eksternal. Dengan demikian, kualitas pertandingan pun meningkat, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi semua pihak. Penggunaan teknologi VAR. Terakhir, teknologi VAR atau Video Assistant Referee yang telah menjadi standar di liga-liga top dunia, kini juga mulai diterapkan di Liga Indonesia. Ini adalah langkah besar menuju modernisasi sepak bola kita. Dengan adanya VAR, setiap keputusan wasit yang krusial bisa ditinjau ulang dengan bantuan teknologi, memastikan bahwa setiap gol, pelanggaran, atau insiden penting lainnya diputuskan dengan adil dan akurat. Penerapan VAR ini tidak hanya membantu wasit dalam mengambil keputusan, tetapi juga mengurangi kontroversi yang sering muncul dalam pertandingan. Ini adalah bentuk komitmen Erick Thohir untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi sesuai dengan standar internasional. Semua perubahan ini adalah hasil dari visi dan dedikasi seorang Erick Thohir. Dia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang visioner yang percaya bahwa sepak bola Indonesia bisa bersaing di level dunia. Dengan kepemimpinannya, kita telah melihat bagaimana satu orang mampu merubah pandangan kita terhadap sepak bola nasional. Ini baru awal dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih gemilang. Pak Erick Thohir telah membuka jalan dan kini saatnya kita semua mendukung dan melanjutkan langkah besar itu. Majulah sepak bola Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Dirgahayu Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.